Reporter Raja Wali Tems TV melaporkan langsung dari kota Tangerang Selatan. Selama 12 bulan, itu sebanyak 420. Kemudian kasus DBD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Juli. Ya, itu di 2023 itu kurang lebih 18, sekarang hanya 7 gitu. 2022 waktu itu 74, turun 38 dan sekarang 7 pada bulan Juli ini. Tapi berapapun tentunya ini harus patut menjadi pencermatan kita sekalian, karena cara-cara pembunuhnya bukan saja dari aspek medis yang mudah sekali, bukan mudah ya, bisa ditangani, kasih obat ini bla 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 dan sebagainya. Tetapi yang paling menjadi kunci adalah perilaku masyarakat, keperhatian masyarakat, kepedulian kita semua keluarga untuk justru dalam rangka mencegah, maka jentik nyamuknya yang kita harus basmi, yang harus kita musnahkan. Dan itu ada di rumah-rumah kita, mungkin saja ada di rumah-rumah kita, dan mungkin saja ada di bak mandi kita, mungkin saja ada di bawah dispenser, boleh siang boleh, tapi ada setiap hari yang memeriksa jentik-jentik nyamuk. Karena jentik nyamuk ini setelah ditelurkan oleh nyamuk Aedes aegypti-nya, dia bisa bertahan 6 bulan. Jadi betapa pentingnya kita setiap rumah tangga harus melakukan bersih-bersih di lingkungannya masing-masing. Karena pencegahan ini sekarang menjadi prioritas dalam sistem kesehatan kita, promotif dan preventif ini. Pokjanal Jumantik ini kami dibantu penuh oleh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, berkoordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, para ketua RW dan ketua RT, dilakukan silent surveyor, dan kemudian dilakukan penyadaran. Mudah-mudahan dengan ditemukannya atau kunjungan dari para surveyor ke ibu-ibu, teman-teman para jumantik ke rumah-rumah masyarakat kita, kemudian mereka menjadi sadar, tergugah, terbangun kesadarannya untuk menangani penyakit demam berdarah ini secara bersama-sama dengan kita, jadi dari mulai hulu sampai hilir. Lainnya untuk menangani bersama-sama, bahkan sampai kami juga mengerahkan, membentuk ngider sehat sebanyak 108 orang. Kami juga berkoordinasi, berkolaborasi, bekerja siang ya Parne, jam 9 ke atas sampai jam berapa dia? Ini mau kayak orang ronda ya, ngegigitnya lah pakai jam 9, jam 10 sampai siang. Ya orang lagi tidur siang. Siapa yang banyakkan tidur siang? Lansia, anak-anak ya. Kalau kita tidur siang, ya kebangetan amat ya. Camat ngelurah hilo kan tidur siang. Bersih di rumah tangga kita masing-masing ini akan membentuk faktor kesehatan yang sangat dominan. Ini yang kami harapkan. Oleh karena itu dalam pertemuan kita pada hari ini, yaitu rapat koordinasi Pokjanal DBD Kota Tangerang Selatan, yang Pak Sekda sebagai ketua ya. Pak Sekda sebagai ketua, kebetulan beliau sekarang sedang saya tugaskan dulu untuk tugas-tugas yang lain, tapi tadi sambutannya sudah dibacakan oleh Pak Ibu Wali. Jadi ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Kota Tangerang Selatan menangani demam berdarah. Dalam kaitan dengan posisinya, saya tempatkan Sekda menjadi ketua Pokjanal Jumantik. Ini mulai serius, ini berarti serius kita. Nah, sekarang mari bersama-sama, dan kuncinya yang harus kita miliki adalah jangan bosan. Jangan bosan dalam pemberitahuan kepada masyarakat, dalam silent surveyor, dan lain sebagainya, itu jangan bosan. Kalau fogging itu hanya
apa namanya, mengusir aja ya udah. Gila lo kalau sakit ngorong udah kagak ada antak bener, apalagi sakit gigi ya udah makanya ada di sini dokter gigi ada ya kalau puskesmas, jadi tolong beliau ini masang iklan dokter gigi hebat ini apa ini makan kuaci aja lo dapat hadiahnya, dapat kuaci, masa nyebut gigi nggak ada gratisnya satu lagi. Nah yaudah awal dokter gigi itu. Saya kira itu ibu-ibu sekalian kami hormati, terima kasih sekali lagi. Saya betah berlama-lama dengan Jumantik ini, paling enak, paling Dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan DBD, pemerintah Kota Tangerang Selatan lewat Dinas Kesehatan membuat kelompok kerja operasional Pokjanal DBD, yang diketahui langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Nur Cahjo. Kegiatan rapat Pokjanal DBD berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Ciputat Timur pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. DBD sebagai salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, berdampak kepada penularan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, bahkan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Disadari bahwa penyelenggaraan DBD tidak mengenal batas wilayah administrasi, oleh karena itu upaya pengendalian DBD memerlukan komitmen nasional, regional bahkan global. Penyakit DBD hampir tersebar luas di seluruh Indonesia. Angka kesaktian penyakit ini bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lain dikarenakan perbedaan situs dan kondisi wilayah. Oleh karena itu diperlukan model pencegahan demam berdarah berupa pemberantasan sarang nyamuk melalui peran serta masyarakat yang sesuai situasi budaya setempat, karena kunci utama dari pengendalian penyakit DBD adalah pemutusan mata rantai penularan melalui pengendalian pada vektor DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu dalam mencegah dan mengendalikan angka kesaktian dan kematian akibat DBD di wilayah Kota Tangerang Selatan. Pokjanal DBD yang ketua umumnya itu Pak Sekda, ketua Pokjanal, ketua hariannya ada Pak Subeti. Nah, kemudian juga kalau di kecamatan dan di kelurahan maksudnya Pokja namanya, Pokja DBD. Mereka yang tugasnya melakukan kalau untuk nyamuk gedenya itu fogging, penanganan, pokoknya penanganan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana memberantas jentik nyamuknya. Itu tadi karena dahsyatnya jentik nyamuk ini, mereka 6 bulan, telurnya itu 6 bulan bisa tetap hidup dalam kondisi tanpa air. Jadi gimana kalau nggak diperiksa? Tempat mandinya, kemudian di tempat minuman burung, tempat di kolam renang, atau di pohon-pohon yang suka ada menggenang air tuh. Nah di situ, walaupun sedikit, itu cukup efektif untuk nyamuk Aedes aegypti ini. Satu rumah satu Jumantik itu gerakan. Jadi kalau Pokjanal itu sampai ke tingkat RT ya, ada
ada pokjaknya gitu, tingkat kelurahan menjadi induknya pokja, kemudian orang-orangnya, operasionalnya, ya, kader jumantiknya maksud saya itu sampai ke tingkat RT di Tangerang Selatan. Jadi alhamdulillah, tapi belum semua memang kelurahan dari 54 kelurahan ini ya, walaupun sudah 60% lah membentuk kader jumantiknya. Hasilnya, endingnya, satu rumah itu ada satu orang yang ditugaskan di rumah itu untuk memeriksa jentik nyamuk gitu. Dilakukan setiap hari gitu. Memang ada kenaikan penderita DBD kita dari 2023 itu 1 tahun 420, tapi 6 bulan di 2024 ini sudah 602. Saya berharap tentu tidak nambah jadi 603 atau lagi 700 sampai 800. Caranya ya jentik nyamuknya ini yang kita bahas nih gitu. Dan ini soal kesadaran individu, soal kesadaran rumah tangga. Jadi harus yang namanya gerakan ya dilakukan secara kontinu terus menerus. Sudah mulai menurun. Yang tadinya tahun Juli tahun yang lalu ada 38, ini sekarang turun menjadi hanya 7 kasus. Kemudian juga saya sudah melakukan penilaian atas beberapa RW yang relatif tidak ada jentik nyamuknya. Ya, makanya tadi saya berikan piagam bagi RW-RW yang kita silent surveyor kepada mereka itu tidak ada jentik nyamuk. 3 bulan kita evaluasi lagi, kalau ternyata ada jentik nyamuk, ya sertifikat tadi, piagam tadi kita cabut gitu kan. Jadi ini membangkitkan, memacu untuk tingkat RW itu ya giat lah ya. Untuk wilayah yang bebas itu di mana, Pak? Kebanyakan Kecamatan Serpong ya, tingkat RW itu udah per RW gitu. Kebanyakan di Kecamatan Serpong tadi ada berapa ya, 12 seluruhnya kalau nggak salah RW yang kita dapat. Pada musim kemarau sekarang ini apakah ada himbauan lagi Pak untuk masyarakat? Sekarang kan udah masuk bulan. Ya, justru musim kemarau ini adalah musim yang sangat efektif bagi telur Aedes aegypti ini untuk berkembang biak gitu, makanya, dan ini akan terus sampai, kalau sekarang misalnya kalau hari ini nyamuknya bertelur, kemudian masa inkub dia bisa bertahan 6 bulan, Juli, Agustus, berarti Desember itu bisa terjadi demam berdarah yang kambuhan nantinya, kerjanya kayak apa gitu kan. Makanya itu belum kalau nyamuk hari ini lah, kalau nyamuk 3 bulan yang lalu dan seterusnya. Jadi siklusnya ini begitu cepat seperti demikian, ini bahayanya. Jadi musim panas ini adalah sarana efektif buat nyamuk Aedes aegypti. Cukup.